Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani wa ikhwati fillah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan bersama kita di tempat ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bisa senantiasa konsisten dengan sunnah-sunnahnya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, tema hari ini tentang cara mengobati hati yang sakit. Penyakit itu ada dua macam. Ada penyakit fisik dan ada penyakit hati. Penyakit fisik itu si penderitanya itu akan merasakan sakit. Karena dia merasakan sakit, maka dia ingin sekali rasa sakit itu hilang. Karenanya kemudian dia berobat, lalu kemudian dia ke dokter, bahkan mungkin cari second opinion. Artinya dia berobat sampai sakit itu hilang. Itu bagi penderita penyakit fisik. Tapi bagi penderita penyakit hati, si penderitanya nggak pernah ngerasa sakit. Karena dia tidak pernah merasa sakit, tentu dia nggak pernah ingin berobat, ingin sembuh, karena dia tidak pernah merasakan sakit. Tapi orang-orang di sekelilingnya merasakan betul kalau orang ini penyakitan. Itu bedanya antara penyakit fisik dengan penyakit hati. Coba ada orang sombong, nggak pernah ngerasa sombong. Ada orang ria, nggak pernah merasakan ria, nggak pernah merasa ria. Karena itu penyakit hati. Penyakit hati itu penderitanya nggak pernah ngerasa sakit, tapi orang di sekelilingnya merasakan betul kalau orang ini sakit. Itu yang membedakan dengan penyakit fisik. Kalau kita pusing, kita ngerasa sakit, sehingga kita ingin pusing ini hilang, kita beli obat dan berobat. Itulah penyakit fisik. Maka ada ungkapan orang Arab, mali jurhin bimayyitin ilam. Luka itu tidak akan pernah terasa bagi orang yang sudah mati. Orang kalau sudah mati, luka nggak pernah terasa. Begitu orang kalau hatinya sudah mati, dia tidak akan pernah merasa akan kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan. Kenapa? Karena sudah mati. Nah, karena itu kalau manusia mati tidak bisa dihidupkan.
Tapi kalau hati yang mati, hati sakit, itu bisa disembuhkan dan bisa dihidupkan. Maka kita belajar cara atau obat hati. Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai satu persatu pelan-pelan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa cara membersihkan atau mengobati hati ini jangan keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sebab kadang-kadang di era sekarang ini banyak orang tujuannya benar tapi salah caranya. Keinginannya sudah benar tapi karena nggak tahu caranya, maka dia melakukan dengan cara yang salah. Rasulullah itu diutus 23 tahun. Dalam kurun 23 tahun dalam 2 periode Mekah dan Madinah, banyak contoh yang diberikan oleh Nabi. Bagaimana cara proses ibadah yang benar, bagaimana melakukan agama yang benar. Oleh karenanya lah Pak, jangan membersihkan hati dengan insting kita, dengan nafsu kita, dengan kemauan kita sendiri. Allah sudah berikan jalannya. Yang pertama, coba renungkan satu ayat dalam Quran surat Al-An'am ke-6 ayat 153. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subulah fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Apa itu? Dinul haq, agama yang benar, Al-Quran was sunnah. Ini adalah jalanku yang benar, din yang benar. Fattabi'u, ikutilah oleh kalian jalan yang benar ini, jalannya din yang hak. Wala tattabi'us subulah, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang tidak ada panduannya, yang ketika beragamanya berasal dari intuisi, berasal dari nafsu, keinginan. Jangan. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, jalan din, maka ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subulah, jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalannya, jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikian kuwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka ketika kita ingin membersihkan hati, ikutilah bagaimana petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini banyak orang melakukan, belum tentu kebenaran. Contoh ana ingin beri. Banyak orang sekarang ini niatnya ingin membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, tapi kemudian dengan cara yang salah. Misalnya datang ke goa-goa, berzikir di pantai-pantai, di gunung-gunung, bahasanya tirakat. Apa? Tirakat. Lalu mereka mengambil hujah. Apa katanya? Bukankah Nabi juga
dulu melakukan ini ketika mendapatkan ayat pertama surat Al-Alaq, yaitu ke gua Hira. Coba renungkan baik-baik. Apakah waktu itu Islam sudah turun? Syariat sudah ada? Belum. Ketika Nabi mendapatkan surat Al-Alaq, Iqra, apakah Nabi kemudian melakukan kembali pergi ke gua-gua? Tidak. Tidak. Oh, Nabi melakukannya di Gua Thur, tapi itu bukan Nabi bertahannuts, tapi bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar. Syariat belum ada. Nah, sekarang syariat sudah ada. Bagaimana kita melakukan tahannus, menyendiri? Ada media yang Allah berikan. Apa itu? Tahajud. Di saat semua orang tidur, kita bangun meminta. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Quran surat 17 ayat 79. Di sebagian malammu hendaklah engkau tahajud sebagai ibadah tambahan. Di dalam Quran surat 25 ayat 64 Allah juga berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Hamba yang menghabiskan waktu malamnya, melewati malamnya dengan sujud dan berdiri di hadapan Rabbnya. Wa rajulun dzakarallah khalian fafatat aina. 1 dari 7 orang yang kelak mendapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat, yang di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa mereka? Mereka salah satunya adalah orang yang mengingat Allah di saat malam, di saat sunyi kesendiriannya, seraya dia melinangkan air matanya. Allah berikan media, yaitu bangun malam, mohonlah kepada Allah, bukan menyendiri. Nah, jadi sekali lagi, yuk bersihkan hati sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Walaupun banyak orang melakukan, karena belum tentu sebuah kebenaran. Quran surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena mereka tidak mengikuti kecuali prasangka, bukan hujjah, bukan dalil. Wa inhum illa yakhrusun. Dan tidaklah mereka itu hanya berdusta atas nama agama. Maka membersihkan hati, yuk ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Karenanya Allah, Aisyah menuturkan mendengar dari Rasul. Ini ditulis oleh ulama-ulama ahli hadis. Salah satunya Imam Nawawi asal Damaskus dalam hadis Arba'in nomor 5. Man ahdatha fi amrina hadha laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengada-ngada dalam urusan agama yang tidak datang dari agama,
maka ditolak. Jangan sampai membersihkan hati, bahkan hatinya nambah kotor. Jangankan mendekatkan kepada Allah, bahkan membuat makin jauh dari Allah. Jangankan bernilai baik di hadapan Allah, bahkan terperosok pada perbuatan bid'ah. Maka saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, yuk bersihkan hati dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi. Jangan mengada-ngada. Dalam hadis yang lain dari Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah, Nabi mengatakan, "Wa may ya'ish min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu bin nawajid." Siapa yang hidup sepeninggal aku kelak, kata Nabi, maka mereka akan mendapati banyak sekali perselisihan. Karenanya lah Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati," hendaklah kalian hidup dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, para sahabat yang mendapat petunjuk. Adu bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gerahammu kuat-kuat. Karena yang membuat kita tergelincir begitu banyak, apalagi di zaman sekarang. Jelas atau tidak, Pak? Jelas atau tidak? Jelas. Ancamannya berat. Melakukan satu proses ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Apa ada lagi dengan menyengaja menyelisihi Nabi? Berat sekali ancamannya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 115. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa orang menentang Rasul setelah datang penjelasan kepada mereka dan tetap mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin, kata Imam Syafi'i, bukan jalannya para sahabat, maka Allah biarkan leluasa dalam kesesatannya dan Allah masukkan ke neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka ini kesimpulan pertama, membersihkan hati. Yuk ikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat 1,5 jam tapi yang ngantuk banyak. Kenapa ini? Terlalu pelan? Perlu dikeraskan kembali? Tapi ya saya tidak bisa ngajar kenceng-kenceng itu. Sudah modelnya begini ya Pak. Tapi tidak apa-apa, kalau mau tidur boleh kok. Serius. Saya itu nggak pernah marah ngaji karena tidur. Karena menurut saya orang itu sedang nikmat. Silakanlah tidur, tidak apa-apa. Antum tidur semua nih lagi ngaji, tidak ada apa-apa. Ana paling pulang. Wong orang ngantuk itu kan biasa ya Pak ya. Apalagi kita nih. Kita dari jam 3 pastikan sudah tahajud kan. Terus pergi subuh ke masjid. Habis subuh tadi ada kajian. Nih saya kajian nyampe rumah bentar langsung berangkat sini lagi. Saya juga ngantuk kok. Mari kita tidur berjemaah. Serius ngantuk. Oh di zaman Nabi juga sahabat begitu kok. Nih coba nanti ada hadis. Hadis ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram pada bab Nawaqidul Wudu. Di hadis pertama sanadnya dari Abu Hurairah, perawinya Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah,
kana ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi yantadhiruna al-isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum wa yusalluna wa la yatawadda'un. Adalah sahabat-sahabat Nabi dulu di zamannya, kalau selesai salat maghrib itu tidak pulang ke rumah, di masjid. Hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu begini, Pak. Ngantuk dah? Ngantuk. Tidur apa namanya, Pak? Ayam. Antum yang tidur ayam disalahin. Paling pinter nyalain binatang, padahal kita yang salah. Coba orang berzina dibilang kumpul, coba apa dosanya tuh? Kebo. Antum udah salah, kebo pula disalahin. Inilah manusia ini, paling seneng nyalain orang. Antum tahu nggak orang yang paling seneng nyalain orang itu? Karena dia nggak pernah tahu salah dia. Dan itu sebenarnya salah satu yang menyebabkan hati manusia mati. Menurut Ibrahim bin Idham, ulama asal Basrah, kata beliau, ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabadhtum uyubakum. Kalian terlalu sibuk dengan aib-aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Kita asik dengan salah dan keliru orang, tapi kita tidak pernah cerdas melihat salah dan keliru kita. Betul apa enggak, Pak? Coba kayak sekarang nih, ada 3 calon presiden. Orang selalu bilangnya begini, ya di antara yang jelek pilih yang paling baik. Keliru. Saya bilang itu semua baik-baik, pilih yang terbaik. Karena yang jelek kita. Yang jelek siapa? Kita. Kita seolah-olah lebih baik begitu ya. Jangan ya, itu sombong tapi kita nggak tahu tuh. Itu penyakit hati. Baik, yuk masuk lagi. Jadi sudah ya. Yang pertama, kalau mau membersihkan hati gimana? Mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Jadi nggak usah ya Pak ya tirakat-tirakatan ya Pak ya. Usah tirakat. Apalagi tuh nanti dikirnya begini, biar hatinya bersih. Tarik napas, loh, masukkan ke hati. Apalagi itu, Nabi nggak ajarkan itu. Ada, ya ikuti Nabi. Apa Nabi begitu? Kan tidak kan? Masa Nabi tidak lebih pintar dari kita? Kan tidak mungkin. Udahlah. Contoh Nabi katanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu teladan yang baik dalam setiap dimensi hidup. Tapi kita bikin-bikin sendiri. Kita bikin cara sendiri. Kita cuma nggak ngomong. Kita lebih pintar loh dari Nabi. Iya kan? Karena kita ngarang. Sudah clear ya. Satu. Yang kedua, untuk membersihkan hati, berdoa. Apa Pak? Saya tanya, Pak, yang menguasai hati manusia siapa? Saya ulangi, yang menguasai hati manusia siapa? Yang membolak-bolakkan hati siapa? Kenapa nggak minta sama Allah? Doa. Minta kepada Allah. Antum dan kita semua jangan bangga karena kita sudah salat, kita melakukan puasa, kita melakukan ibadah ritual. Iya, bukan berarti hati kita tidak akan kotor. Karenanya lah kita minta perlindungan kepada Allah. Bahkan sejarah menuturkan, orang yang menghabiskan waktunya jihad membela agama Allah dan hafal Quran, tapi mati dalam keadaan kafir karena tergoda oleh wanita Romawi.
Saya ulangi, seorang yang menghabiskan waktunya jihad di jalan Allah, hafal Quran, mati dalam keadaan kafir karena tergoda oleh wanita Romawi. Apalagi kita yang tidak hafal Quran, yang tidak mujahid, maka sangat mungkin iman itu hilang. Karena itulah kita minta kepada Allah agar hati kita ini bersih. Saudaraku, hati kita ini berada dalam genggaman jari-jari tangan Allah. Kalau Allah tidak bersihkan, ya tidak akan. Coba renungkan Quran surat 24 ayat 21, surat An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, mohon maaf, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu wasi'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa orang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya setan itu menyuruh berbuat keji dan mungkar. Nah, lihat nih di sini nih. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena karunia yang Allah berikan kepada kalian, dan kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, maka tak seorang pun bersih hati mereka dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tapi Dia Allah yang membersihkan hati bagi orang yang dikehendaki. Agar dikehendaki oleh Allah gimana? Minta kepada Allah, mohon, berdoa. Maka Nabi ajarkan kan gimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk ya Allah. Minta kepada Allah, karena itu bisa lepas, itu bisa hilang. Maka teruslah meminta kepada Allah, merengek, dekatin Allah. Khusus misalnya doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diajarkan Nabi untuk membersihkan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, limpahkanlah ya pada jiwaku, hatiku ketakwaan, wa zakkiha, dan bersihkan hatiku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan hati.
Minta kepada Allah, mohon agar sifat sombong hilang, agar kita bersih dari sifat ria, agar kita bersih dari sifat ujub, agar bersih kita dari kotoran-kotoran hati. Minta, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Minta kepada Allah. Doa. Karena hati kita berada di mana? Dalam genggaman tangan Allah. Walaula fadlullah wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karunia yang Allah anugerahkan, dan kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, tak seorang pun hatinya bersih selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan hati bagi orang yang agar dikehendaki gimana, Pak? Minta pada Allah, mohon, nangis, merengek. Semua doa pasti diterima atau tidak? Pasti diterima atau tidak? Pasti. Coba lihat surat Ghafir, surat 40 ayat 60, atau disebut surat Al-Mu'min, surat Ghafir. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang janji? Allah ingkar dengan janjinya. Yang suka ingkar siapa? Kenapa sih nggak pernah bilang kita? Selalu ngomongnya manusia, seolah-olah nggak terima kalau dirinya sendiri. Iya tak? Bener nggak? Kita senangnya nunjuk, nggak kesini. Ya, nih tak kasih pertanyaan. Ada seorang syekh mengajar. Syekh ini tanya kepada murid-muridnya. Anggap aja bapak muridnya dapat pertanyaan dari saya. Ada orang ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Yang satu akhlaknya bagus, ibadahnya jelek. Saya tanya bapak, menurut bapak mana yang lebih bagus? Ya sambil mikir saya minum dulu ya. Sudah kepikir mana yang lebih bagus? Kok nggak bisa jawab, Pak? Ini cuma multiple choice ya. Mana yang lebih bagus? Yang akhlaknya salah. Dua-duanya bagus. Kenapa? Yang ibadahnya bagus, akhlaknya kurang bagus. Mudah-mudahan dengan ibadah yang bagus, akhlaknya jadi ikut bagus. Yang satu akhlaknya bagus, ibadahnya kurang bagus. Mudah-mudahan dengan akhlak yang bagus, ibadahnya jadi bagus. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih jelek? Yang akhlaknya bagus, ibadahnya jelek, atau ibadahnya bagus, akhlaknya jelek? Mana yang lebih jelek? Dua-dua salah. Yang lebih jelek kita, karena kita suka cari jeleknya. Oh, itu loh yang saya maksud tadi. Siapa yang jelek? Manusia. Kenapa nggak bilang kita? Tuh, manusia tuh pengennya baik aja, insya Allah. Padahal Nabi pernah bilang gimana, Pak? Kata Nabi, nih, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah lain, karena pada mukminah itu terdapat jelek. Ingat lo, pada mukminah itu masih menyimpan banyak kebaikan.
Jadi yang kita ini ya manusia. Yang namanya manusia mesti ada salah, ada baik. Ya wajar-wajar aja lah. Makanya jangan gampang jelek amat sih. Ya Allah. Kenapa sih kita nggak pernah mikir kalau kita pernah jelek kita lebih banyak? Ya kan ya, ya? Betul nggak? Anda tanya, antum punya istri nggak? Punya istri? 1 atau 2? Kenapa ibu yang marah? Orang saya tanya bapak kok. Dalam Islam juga boleh. Jangan sensi-sensi kali lah. Ya, punya istri ya. Istri antum sempurna nggak? Hah? Ya itu ditanya takut banget Pak. Jangan-jangan istrinya ikut ya Pak. Istrinya sempurna atau tidak? Oh ibu yang jawab sempurna katanya. Giliran saya tanya suaminya sempurna enggak katanya. Ya Allah. Maksudnya sempurna. Sempurna pasti ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Jadi kalau ada kurangnya wajar Pak, karena istri antum manusia. Kalau antum nggak mau kurang, menikahlah dengan malaikat. Iya kan? Baru nggak pernah kurang, tapi malaikatnya malaikat maut mau. Jadi wajar-wajar aja lah gitu loh. Taib, saya teruskan ya. Jadi minta kepada Allah. Nah, semua doa dikabulkan oleh Allah. Iya, tapi ada syarat. Buka Quran surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad, dan ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah bilang aku dekat. Aku mengabulkan doa hambaku yang berdoa. Selama kita berdoa dikabul oleh Allah. Syaratnya penuhi panggilan Allah, beriman kepada aku, kata Allah. Jadi ayo dekati Allah, taat dengan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kuatkan iman, maka dikabul oleh Allah. Kita ini lucu, kita nggak taat kepada Allah, iman kita jauh, terus kita pengen doa kita diterima. Coba mikir, kata anak sekarang mimpi, betul nggak Pak? Saya kasih analogi, Bapak punya anak 2. Yang satu nurut, baik banget. Lalu dia mau pergi, nggak minta duit dia, bapak yang nanya, betul nggak? Punya duit apa nggak dek? Betul nggak? Yang satu nuakal, buandel, minta duit aja pakai ditanya, buat apaan? Berapa? Banyak amat tuh. Betul apa enggak? Deketin Allah, rayu Allah, taat kepada Allah, kuatkan iman, Allah kasih. Coba lihat di dalam kitab hadis Sarba'in ada penjelasan hadis. Ada seorang dalam perjalanan, salah satu doa dikabul itu adalah orang yang safar. Perjalanan yang sangat jauh, sampai pakaiannya lusuh, keadaan tubuhnya lusuh. Lalu dia angkat tangannya berdoa. Apa kata Nabi? Bagaimana doanya akan diterima? Yang dimakan haram, yang dipakai haram, kendaraannya haram, bermaksiat kepada Allah. Bagaimana akan diterima doanya? Agar doa diterima, Allah itu baik, hanya menerima yang baik, yang tidak baik tidak. Nah, karena itu ya ikhwah, yuk yang kedua apa? Bersihkan hati dengan doa, minta kepada Allah. Kekuatan doa keren, Pak. Keren. Banyak media-medianya Allah kasih. Dalam sholat berdoa kepada Allah, antara azan dan qomat doa kepada Allah, di saat hujan, di dalam sujud minta kepada Allah.
di dalam kesendiriannya, saat tahajud, minta kepada Allah. Baik, sudah dapat berapa? 2. Yang ketiga, ya, perhatikan. Yang ketiga, nih, ini yang menurut saya sangat penting, Pak. Semuanya penting. Banyak datang ke kajian. Banyak datang ke mana? Ke kajian. Tentu kajian yang membahas Al-Quran was sunnah. Bukan kajian yang, mohon maaf ya, lahir batin, yang ngelucu-ngelucu, ngelawak-lawak, bukan itu. Tapi orang sekarang tuh ya unik ya. Tadi pengajian bagus banget ustadznya. Bagus banget, lucu. Ya, nggak usah inget kajian, dengerin stand up komedi. Iya tak? Aneh orang sekarang. Ngaji itu ya Quran, ya hadis, ya ada kitab, ini pendapat ulamanya jelas. Ya, maka saya ingin ulangi, yang ketiga banyak datang ke mana? Sekarang saya tanya nih, bapak misalnya dinasehatin oleh temannya, dia bilang, Pak, jangan banyak-banyak sombong, Allah nggak suka. Marah apa nggak? Marah apa nggak? Marah. Bapak kenapa sih kalau beramal mesti ria, Pak? Itu nggak diterima. Itu seperti menaruh debu di atas batu yang licin lalu diterpa hujan. Marah nggak? Pasti dia urus aja diri lu. Ngapain lu ngurus gua? Betul nggak? Jadi dinasehati begitu itu pasti marah. Nah, tapi kalau datang ke kajian, dinasehati oleh Quran dan hadis, dibacakan oleh para ulama, para asatid, insya Allah nggak marah. Betul nggak? Paling-paling kalau udah capek pulang. Iya kan? Jadi datang ke pengajian itu kita tahu, kita tersinggung dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis. Iya, kenapa saya begini, ya kenapa saya begitu, kenapa saya begini. Ternyata nggak boleh menurut Quran dan hadis begini. Tersinggung kita. Itu mulai itu dibersihkan tuh hati kita. Kayak dikocok gitu. Betul atau nggak Pak? Nih, dikocok. Makanya kalau Bapak Ibu ngaji, itu Ustadz banyak nyinggung, berarti itu pengajian berhasil. Iya. Tapi orang sekarang malah aneh. Jangan undang lagi itu Ustadz, terlalu banyak nyinggung. Nah itu. Saya itu kalau banyak yang tersinggung makin seneng, berarti berhasil tuh kajian. Karena memang agama ini mengusik zona nyaman orang. Coba bayangkan dulu orang-orang asik minum khamr, turun ayat larangan. Nyinggung apa enggak? Bukan cuma nyinggung, dikemplang itu. Betul enggak? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan. Itu semua kerjaan setan katanya. Fajtanibu, jauhi. Orang lagi asik minum khamr. Tuh, tersinggung enggak tuh? Tersinggung. Orang asik main perempuan, berzina, turun ayat la taqrabuz zina, nyinggung. Ini enggak. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Itu mah bisa-bisa ustaz aja. Padahal ayatnya Qur'annya jelas. Hadisnya jelas. Pendapat ulamanya begini loh. Kita nggak mau tersinggung. Nah dengan tersinggung itu kita mulai beresin hati kita tuh Pak. Oh iya saya salah. Makanya orang dulu itu Pak kalau bicara keren loh sebenarnya. Dia bilang apa? Makin saya banyak ngaji, makin terasa bodoh. Betul nggak? Makin saya ngaji, makin terasa bodoh. Kenapa? Karena orang kalau ngaji tahu kalau dia nggak tahu sebelumnya. Betul nggak? Makin orang jauh dari pengajian, makin nggak pernah tahu kalau dia bodoh. Dan anehnya ngerasa tahu. Tuh. Bidawratiz zaman na'rifu ala naqs aqlina bi ziyadatin ilmin minna. Dengan berputarnya waktu kita tahu kebodohan kita. Dengan apa? Dengan bertambahnya ilmu kepada kita. Kalau kita nambah ilmu kita tahu bodoh. Kalau kita nggak pernah nambah ilmu kita nggak pernah tahu bodoh. Makanya duduk di majelis ilmu. Oh iya ya, ternyata kalau sombong nggak akan masuk surga. Betul ya?
Oh ya, ngapain terus saya sombong? Udah mulai dibersihkan tuh. Ternyata orang kalau sombong nggak bisa menerima kebenaran. Orang ternyata kalau sombong suka menyepelekan orang. Oh ternyata orang kalau sombong nggak disukai orang. Bahkan orang yang sombong juga nggak suka sama orang sombong. Iya betul nggak? Tuh. Jadi kita tahu tuh. Akhirnya kita mulai rendah hati. Orang yang rendah hati itu dicintai Allah. Iya kan? Kita bersihkan tuh diri kita. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Quran surat 31 ayat 18 dan 19. Oh iya, kalau sombong Allah nggak suka. Terus ngapain saya kok sombong selama ini? Ngapain saya kok merasa paling hebat? Ngapain kok saya angkuh? Ternyata Allah nggak suka. Mulai itu dibersihkan. Udah gitu orang sombong gak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Wa qala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan faqala inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Tak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walau cuma seperti debu yang berterbangan. Dan orang sombong ditutupi dari kebenaran. Orang sombong suka menyepelekan orang. Mulai itu kita, oh iya dampaknya buruk betul. Tahu nggak Pak? Bahkan orang kalau sombong itu dicuekin sama Allah. Diapain? Dicuekin. Nanti di hari kiamat saat matahari cuma sejengkal, air laut dituangkan, kemudian planet bertabrakan, lalu orang dicuekin oleh Allah. Betapa ruginya tidak dapat perlindungan dari Allah. Makanya Nabi mengatakan ada 3 model manusia. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak dibersihkan oleh Allah mereka. Wala yanduru ilaihim, Allah tidak perhatikan, Allah tidak lihat mereka, Allah cuekin, Allah abaikan mereka. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka 3 orang itu azab yang pedih. Siapa dia? Syekhun zanin, sudah tua bangka masih suka berzina. Wa malikun kadzab, pemimpin pendusta. Wa ailun mustakbir, orang miskin sombong. Udah miskin sombong. Kalau kaya sombong masih masuk neraka juga wajar. Mana ada. Nggak peduli mau kaya mau miskin sombong bawa orang ke neraka. Nah makanya ibu, cara membersihkan hati bapak yang ketiga adalah yuk dengan banyak hadir ke kajian. Karena di kajian itu diingetin. Makanya kalau mau ngaji niatnya kudu lurus. Apa niatnya? 1 ingin mendapatkan ridho Allah, yang kedua menghilangkan kebodohan, buka hati. Maka semua nanti bapak ibu terima. Kalau hatinya nggak dibuka, bapak ibu nggak bakal terima. Orang tuh kalau nggak pakai hati ngaji, ya itu kan cuma bisa-bisa ustadz itu. Ya betul nggak? Dari dulu juga nggak begitu. Nah, pakai hati. Makanya ilmu itu kan ada 2 kan? Al-ilmu ilmani. Ilmu terbagi 2. Ilmun fil lisan, ilmu yang berhenti di mulut, pinter, fadaka hujjah. Ilmu seperti itu cuma jadi argumentasi. Pinter ngomong, pinter berkelit, pinter bersilat lidah. Yang kedua, wa ilmun fil qalbi, ilmu yang masuk ke hati. Fadaka ilmun nafi, itulah ilmu yang berubah menjadi sikap, ilmu bermanfaat. Kalau ilmunya tidak diterima dengan hati, maka ilmunya tidak akan berubah jadi sikap dan ilmunya tidak akan manfaat. Maka buka hati kalau ngaji. Terima dengan hati dengan sepenuhnya. Terus gimana mau masuk Ustadz kalau hatinya banyak hijabnya? Tahu hijab? Penghalangnya. Makanannya maksiat, makanannya syubhat, perbuatannya haram. Gimana mau nggak ketutup tuh hati? Ya ketutup. Nggak masuk akhirnya tuh ilmu.
Ana nggak ngerti, orang makanannya syubhat, ngajinya kemana-mana, ya nggak masuk, nggak masuk. Mental, ya, menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Kenapa? Orang yang belajar agama itu, orang yang ngerti ilmu itu akan takut kepada Allah. Tapi orang tidak berilmu nggak takut. Makanya Quran mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguh orang yang takut kepada Allah itu adalah dari hamba-hambaku yang berilmu. Orang kalau nggak berilmu nggak takut. Nggak takut. Coba, kenapa orang berani dengan riba? Karena nggak ngerti ilmu tentang bahaya riba, tentang dosa riba, makanya dia riba. Tapi kalau orang tahu tentang riba, tentang dosanya riba, dia nggak mungkin mau, dia takut. Benar apa enggak? Saya tanya deh. Ada anak usianya 5 tahun. Tuh ada setrum ini. Dia colok pakai tangannya. Berani enggak dia? Berani apa enggak? Berani. Kenapa dia berani? Karena dia nggak tahu. Kalau kita yang sudah tua, tahu kan ada listriknya di situ? Berani nggak colokin? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ada ilmu. Jadi orang kalau ada ilmu itu takut. Kalau nggak ada ilmu orang berani. Berani maksiat, berani ninggalin sholat. Betul nggak? Ada nggak orang nggak sholat? Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Tapi kita yang punya ilmu, takut nggak ninggalin sholat, Pak? Ya Allah, kalau saya ninggalin sholat, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia sungguh telah kafir dengan kafir yang jelas. Takut nggak kita? Takut. Nabi mengatakan la tatrukanna as-salat al-maktuba muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu ad-dimma. Jangan pernah kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka Allah berlepas diri, tidak dijaga oleh Allah. Ketika Allah tidak menjaga, kepada siapa kita minta penjagaan? Tuh orang punya ilmu takut, Pak. Orang kalau punya ilmu takut. Sekaligus orang kalau berilmu itu bersemangat melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia tahu nilai yang Allah berikan begini. Coba orang nggak punya ilmu, tuh tanya deh, ente pengen masuk surga nggak? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Pengen, tapi nggak tahu jalannya, karena nggak ada ilmu. Kalau antum tahu jalannya, kenapa? Salat wajib ke masjid. Karena Nabi mengatakan man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Siapa orang datang ke masjid pagi-pagi hari salat subuh atau sore hari salat asar ke masjid, Allah janjikan kepada mereka apa? Allah janjikan apa? A'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Apa? Surga. Bukan. Barangan aja. Itu ciri nggak ada ilmu. Tahu yang Allah janjikan? Allah janjikan hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga. Bukan cuma surga, hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga. Bayangkan, kullama ghada aw raha, setiap pagi dan sore. Jadi maksudnya salat ke masjid itu adalah tamunya Allah. Allah yang ngundang. Kalau datang, Allah hidangkan hidangan yang penuh kenikmatan. Orang tahu ilmunya, makanya mereka datang ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum buta, dia bilang, kalau saya tak bisa datang ke masjid dengan cara berjalan, maka saya akan merangkak untuk datang ke masjid. Karena tahu ilmunya. Orang nggak tahu ilmunya mah yang nggak semangat ke masjid. Masih ada waktu sholat nanti di rumah, betul ya Pak ya? Akhirnya sholat duhur jam 3:10, itu namanya duhsar. Duhur dikit lagi asar. Dia nggak tahu tuh, kalau ditanya ente munafik, marah dia, betul nggak? Marah. Padahal tanda orang munafik kalau sholat lalai, malas, tapi dibilang munafik marah.
Kita nggak mau sholat terlambat. Kenapa? Saya khawatir terjebak kepada sifat kemunafikan. Kenapa Allah bilang dalam Quran surat 4142, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik tuh kalau sholatnya males-malesan. Kita takut tuh jadi orang munafik, makanya kita nggak mau sholat tidak tepat waktu. Begitu Pak. Orang makin tahu makin takut. Orang makin nggak tahu tidak akan pernah takut. Betul nggak? Ilmu penting nggak tuh? Jadi ilmu itu membuat hati kita jadi bersih Pak, bersemangat melakukan kebaikan. Bahkan nih kata sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ta'allam al-ilma fa inna ta'allumahu hasanatun. Belajarlah kalian ilmu agama, karena belajarnya ilmu agama itu adalah kebaikan. Jadi Pak, belajar agama itu kebaikan, gak ada jeleknya Pak. Walaupun Bapak di pengajian ngantuk tidur, nah, tetap dapat kebaikan. Ya. Wa talabahu ibadatun, menuntut belajar agama itu nilainya ibadah. Bayangkan Bapak duduk di sini sejam setengah, itu ibadah. Saking kerennya kata Imam Syafi'i, talabul ilm afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Kata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab Abdullah, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majlis ilmu semacam ini itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Oh Bapak, rugi nggak Pak kalau nggak datang Pak? Rugi. Tapi saya ngajinya senderan, ngantuk Pak Ustadz. Ngape-ape, hadisnya nggak bilang ilang ngantukan kecuali yang ngantuk, nggak dapat juga itu. Coba sayang kan? Tahu nggak Pak, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kata siapa? Tadi saya ngomong. Kata sahabat Ali. Apa kata sahabat Ali? Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Coba. Ilmu lebih baik daripada harta. Kata siapa? Kata sahabat Ali. Sudah tahu sekarang, ilmu lebih baik daripada harta. Mana lebih semangat Bapak? Cari duit atau cari ilmu? Udah nggak usah dijawab lah. Pada bohong di masjid ini. Iya kan? Padahal konsepnya kita tahu ilmu lebih baik daripada harta, tapi kita nggak semangat nuntut ilmu. Nah, kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Kata sahabat Ali, al-ilmu tahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena apa? Ilmu itu akan menjagamu. Sedangkan harta kamu yang jaga. Kalau kita punya ilmu, dijaga oleh ilmu. Kalau harta, kita yang jaga tuh. Berarti orang kalau punya ilmu jadi apa? Jadi tuan, karena dijaga oleh ilmunya. Kalau punya harta, maka jadi apa? Jadi security. Ya karena harus jagain hartanya kan? Betul apa enggak? Coba deh Bapak punya ilmu, dijaga sama ilmunya. Setiap Bapak ini mau melakukan ini, kata ilmunya enggak boleh, haram. Mau melakukan ini enggak boleh, Allah enggak ridho. Enggak boleh, ini enggak boleh dalam agama. Dijaga sama ilmunya. Kalau orang enggak punya ilmu, kira-kira dijaga enggak? Enggak, semuanya boleh. Tapi uniknya orang sekarang apa? Nggak enak ngaji, makin banyak ngaji, makin ribet hidup. Ya, ini kagak boleh, itu kagak boleh, bener nggak? Mendingan kagak ngaji, semuanya boleh. Ah, loh, repot kan? Ya, itulah yang kemudian dibilang bahwa dunia ini adalah penjara buat orang mukmin karena ada batasan-batasan, tapi surga buat orang kafir apapun boleh. Tuh. Jelas? Jelas apa enggak? Harta lebih baik daripada
Ilmu. Kenapa? Ilmu menjaga kita, sedangkan harta kita yang jaga. Coba kalau harta pusing bapak, beli mobil baru, garasi nggak punya, waduh, diparkir di luar, dikit-dikit diliatin kecoret apa kagak. Ya Allah, betul apa enggak? Capek kan? Capek. Kalau ilmu enggak pak, tenang, punya ilmu itu dijaga sama ilmu. Yang kedua kata sahabat Ali, ilmu kalau dikasih nambah, harta kalau dikasih berkurang. Tuh kerennya ilmu. Jelas apa enggak pak? Jelas nggak nih? Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk membersihkan hati, yang ketiga apa? Menuntut ilmu. Banyak datang ke kajian, banyak datang ke kajian pak. Nilainya datang ke kajian itu luar biasa. Sampai Nabi bilang gimana? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahum fi man 'indallah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid, di rumah-rumahnya Allah. Dia membaca kitab Allah Al-Quran, saling mempelajari isinya, kecuali Allah akan turunkan bagi orang-orang tersebut apa? As-sakinah, ketenangan. Tidak cukup itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah cucurkan rahmatnya. Rahmat. Allah cucurkan rahmatnya. Insya Allah ya akhi. Orang masuk surga karena apa? Rahmatnya. Nah, salah satu mendapatkan rahmat Allah duduk di majelis ilmu. Tidak cukup itu, wa haffathumul malaika, orang yang duduk di majelis ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat. Tidak cukup itu, Allah puji di antara seluruh makhluk-makhluknya. Orang yang menuntut ilmu, insyaallah nikmatnya luar biasa ya. Taib, sekarang yang keberapa pak? Yang keempat, untuk membersihkan hati yang keempat, banyak berzikir. Banyak apa? Zikir, zikrullah. Fadhkuruni adzkurukum. Apa kata Allah? Ingatlah aku ingat kamu. Jadi kalau kita pengen diingat Allah, ya banyak ingat Allah. Sebut nama Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Quran surat 7 ayat 205. Sebutlah, ingatlah Rabbmu. Ingatlah Allah, sebutlah Allah, baik dengan tasbih subhanallah, baik dengan tahmid alhamdulillah, baik dengan takbir Allahu Akbar, baik dengan tahlil la ilaha illallah. Sebut Allah, ingat Allah fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asali, baik pagi maupun petang, wala takun minal ghafilin, jangan sekali-kali termasuk orang yang lalai dari mengingat Allah. Sebut Allah ya pak ya. Baik nyebut Allah itu duduk, diri, berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran surat 3191. Orang-orang yang selalu mengingat Allah diri, duduk maupun berbaring. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan zikir buat hati manusia itu seperti air buat ikan. Ikan tak mungkin hidup tanpa air, begitu hati manusia tak mungkin hidup tanpa zikir. Tak mungkin hidup tanpa zikir. Hati kita ini akan mati pak kalau kita nggak pakai zikir. Begitulah ya, air buat ikan
Ya, jadi kalau ikan tidak ada air tak mungkin hidup. Begitu hati kita tak pernah berzikir, maka hati kita tak mungkin hidup. Dan Allah mengatakan orang munafik itu ingat Allahnya dikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya, makanya banyak ingat Allah diri, duduk maupun berbaring. Minimal habis salat istighfar 3 kali. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau zikir yang benar, ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan banallah, 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 banallah. Ban Allah apa? Ini orang kadang-kadang zikir semau maunya aja. Banallah, 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 banallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa itu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Barbar. Hati-hati itu. Makanya pelan-pelan berzikir itu yang khusyuk. Ya, yang saya nggak ngerti orang tuh cepet amat. Hati-hati. Banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ingat Allah. Tahu nggak nilai-nilai zikir itu, masya Allah. Rasulullah itu pernah menyampaikan, alhamdulillah tamlaul mizan. Kita bilang itu cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tahu nggak Pak kebaikannya? Membuat timbangan baik di akhirat kita jadi berat. Kalau Bapak bilang subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, tahu nggak kebaikan yang didapati apa? Subhana walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kebaikan yang Bapak Ibu dapati mengisi ruangan langit dan bumi. Coba bayangkan. Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Ada 2 kalimat ringan diucapkan. Karena 2 kalimat itu engkau dicintai oleh Allah, dan karena 2 kalimat itu engkau akan mendapatkan timbangan baikmu di akhirat berat. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Coba bayangkan. Jadi banyak berzikir, banyak mengingat Allah. 4 aja dulu ya Pak ya. 5, 6, 7-nya nanti kapan-kapan. Pertanyaannya banyak banget ini. Senang banget sih bikin pertanyaan. Baik, yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, amin. Juga Bapak Ibu yang berdoa. Bagaimana sikap menghadapi saudara yang kalau bertemu seringnya maunya ditegur, disapa duluan. Kalau tidak disapa duluan, maka kami tidak saling sapa. Ya. Saya duluan yang sapa, tapi sekarang saya enggan. Halo? Halo, halo. Saya bacakan Quran surat 25 ayat 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hamba Allah yang maha pengasih itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang kedua, apabila ditegur oleh orang jahil dengan cacian, makian, hinaan, ditegur dengan cacian, makian, hinaan, dia jawab dengan kata yang mengandung keselamatan. Doain dia. Apalagi cuma negur duluan Bu, pahala nggak pernah salah alamat. Jelas apa enggak? Jelas enggak? Jelas. Lihat dalam Quran lagi surat 41 ayat 34 35. Surat 41 ayat 34 sampai 35. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Apa kata Allah? Tak sama kebaikan dengan keburukan. Orang yang sombong enggak mau nyapa itu buruk apa baik? Buruk apa baik?
Saya ulangi, ada orang tidak mau bertegur sapa, nggak mau pernah nyapa duluan, itu baik atau buruk? Buruk. Kalau ibu enggan, bedanya dia apa sama ibu, apa bedanya? Nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Karena itu Allah katakan wala tastawil hasanatu walas sayyiat, tak sama kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan cara yang baik. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah-olah telah menjadi teman setia. Tuh, memang itu berat. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim. Berat, enggak gampang dimiliki kecuali oleh orang yang diberikan oleh Allah apa? Kesabaran dan keberuntungan. Pak, berbuat baik sama orang baik gampang. Berbuat baik sama orang nggak baik baru tuh. Bu, menyapa orang yang menyapa itu gampang, tapi bagaimana menyapa orang yang benci sama kita baru keren. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, besarnya pahala yang ibu bapak raih bersama dengan besarnya cobaan yang ibu bapak dapati. Jadi jangan enggan lagi ya bu ya. Bu, nggak ada yang mau kenceng, takut ketahuan itu saya tadi Pak Ustaz. Baik, Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan untuk pemakaian parfum bagi wanita. Bagaimana dengan wangi yang berasal dari body lotion, sabun mandi, pelicin pakaian, apakah termasuk wangi-wangian? Semua itu wangi-wangian. Maka wangi bagi wanita itu jangan sampai tercium ke khalayak ramai. Karena jika wanita memakai wangi-wangian yang wanginya tercium dalam sebuah majlis khalayak ramai, maka wanita itu dianggap penzina. Ya, tapi jangan juga bau. Kalau bau juga jadi fitnah. Gitu lah. Bau al-keteki wal badani wal apaki gitu ya. Jangan. Ya, jangan. Ya. Yang penting tidak bau gitu. Tapi jangan juga pakai Bulgari Rouge. Jangan ya. Baik. Cukup seperlunya yang tidak tercium ke khalayak ramai. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz. Afwan, hidup saya sepertinya hampa. Masya Allah. Kayak ibu saja yang menjadi susah ini. Karena saya belum punya anak dan suami. Mana orangnya? Mana orangnya? Masya Allah. Nanti saya lamar bu. Saya belum punya anak dan suami, kurang perhatian. Saya jadi mudah marah, sensitif perasaan saya, suka iri terhadap keberhasilan, kenyamanan hidup orang lain. Masya Allah. Bu, Siti Maryam punya suami atau tidak? Bahagia atau tidak? Karena dia tak pernah berharap bahagia daripada manusia. Dia hanya berharap dari Allah. Siti Asia suaminya siapa? Fir'aun. Apakah Siti Asia tidak bahagia? Tidak. Karena dia tidak pernah mengharapkan bahagia dari manusia. Bu, bentuklah bahagia itu dari diri ibu. Caranya berharap kepada Allah. Ibu caranya adalah ridho dengan pemberian Allah, maka ibu bahagia. Ar-ridho biqada'illahi wa taqdiri. Ridho dengan ketentuan dan takdir-takdirnya Allah. Ingat baik-baik apa yang Ustadz sampaikan. Nikmat bahagia dan senang tidak pernah terletak dari apa yang kita terima, tapi nikmat bahagia dan senang terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita terima, kalau kita nggak bersyukur nggak pernah jadi kenikmatan. Sekecil dan sesedikit apapun yang kita terima, kalau kita bersyukur jadi kenikmatan. Orang punya istri, punya suami, kalau nggak bersyukur nggak pernah jadi nikmat. Orang nggak punya suami, nggak punya istri karena Allah belum menakdirkan. Kalau dia bersyukur dan ridho dengan keadaannya, maka itu semua jadi kenikmatan. Bu, nggak ada yang kenceng berarti bukan ibu.
Baik ya, jadi sudah ridho saja, ikhlas dengan pemberian Allah. Makanya Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi mengatakan orang itu sabar, salah satunya sabar terhadap takdir-takdir Allah. Bu, tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita, tapi kita harus tahu bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Maka karena itu berfikirlah positif kepada Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu la ya'lam wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Boleh jadi yang kau anggap enggak baik itu jangan-jangan yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi yang kau anggap terbaik jangan-jangan enggak baik itu. Ya, Allah Maha mengetahui yang terbaik buat kita, sedang kita tidak pernah tahu yang terbaik buat kita. Allah nggak pernah zalim ya Bu. Ikhlas, ridho dengan semuanya, maka kita akan senang dan bahagia. Insyaallah ya. Banyak kok Bu orang yang istrinya 4 nggak bahagia Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, ini koran ini panjang kali. Masya Allah. Izin tanya Ustaz, sesuai dengan membersihkan hati. Poin ketiga, datang ke majelis ilmu. Apa baiknya datang kajiannya di masjid, atau boleh datang di rumah seseorang yang rutin membahas tafsir Quran? Apa boleh Pak Ustaz? Boleh saja. Menuntut ilmu itu tidak mesti formal, ya, tidak mesti formal. Ada satu waktu Pak, namanya Sofwan bin Assal datang ke rumah sahabatnya Dzar. Dia cuma pengen tanya cara mengusap sepatu ketika buang air. Maka kata saudaranya itu apa? Innal malaikata la tadau ajnihataha ridon bima yatlub. Sekarang ini malaikat katanya sedang merentangkan sayapnya sebagai bentuk cinta kepada orang yang belajar agama. Boleh ke rumahnya, boleh bahkan ketemu di jalan saling menasehati. Itu nggak ada persoalan ya Bun ya. Tapi luangkan waktu yang menuntut ilmu secara khusus. Allahu a'lam. Kebetulan, nggak ada kebetulan, qadarullah. Ana dimasukkan ke dalam grup WA dari taklim ini Ustadz. Masya Allah. Tapi nggak ngomong politik kan? Wah ini dia ditanya ini. Tetapi bertentangan dengan ana di dalam grup ini banyak membahas politik. Mohon saran. Tinggalin grup itu. Tinggalin. Ngapain ngomong politik? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya ya akhwat? Nggak ada. Makanya apalagi nih sekarang nih. Musim apa itu namanya? Debat-debat. Udah nggak usah. Bapak Ibu sudah tahu mau pilih siapa kan? Ngapain nonton itu? Nggak ada orang debat cari bener. Orang debat itu yang dicari menang. Kalau sudah menang yang dicari, nanti yang muncul sombong dan bangga. Yang konyol sekarang, yang bangga, yang nonton bukan yang berdebat bahkan. Tuh kan keok kan? Ya Allah Rabb. Saling cari kesalahan, saling Allah Rabb. Udah deh, mending baca Quran. Mending berzikir, ya. Udah kalau grupnya banyak gitu live, keluar aja. Nah, kalau biar nggak keluar, grupnya jangan ngomong politik, ngomong hadis, ayat, saling menasehati kebaikan, gitu ya. Kalau udah ngomong politik kerjanya cari salahnya orang, betul nggak? Yang berteman nanti jadi bermusuhan. Udah deh, pilih aja yang mau dipilih, nggak usah berantem, nggak usah, ya. Kebetulan, afwan, pertanyaan kedua Ustaz. Qadarullah, ini baru benar nih. Tadi kebetulan dah. Qadarullah, ana sering mengalami sakit sewaktu muda, remaja. Dokter bilang ana sakit depresi dan itu sering kambuh. Setahun sekali minimal. Sampai sekarang usia ana 45 tahun. Bila kambuh ana jadi futur selama 6 bulan. Kemarin futur ana sampai lama. Apakah dosa ana yang terlalu banyak Ustadz? Mohon pencerahan. Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Sebanyak apapun dosa dan keliru yang kita lakukan, Allah membuka maaf lebar-lebar. Quran surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebanyak apapun masa lalu kita buruk, kita datang kepada Allah mohon ampun. Allah tidak akan hukum kita saat kita datang meminta maaf. Dalam hadis qudsi diterangkan, hadis dari Anas bin Malik, perawinya Imam Tirmidzi, ulama mengatakan hadis hasan sahih. Dalam hadis Arba'in ditulis pada hadis nomor 42, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau masih meminta kepadaku dan berharap kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi. Ya ibnu Adam, lau balaghat dunubaka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung setinggi langit, sebanyak awan di langit, lalu engkau mohon ampun kepadaku, maka aku ampuni. Jangan menghukum diri yang Allah tidak menghukum kita. Ibu, cinta dan sayang Allah mendahului murkanya. Jelas? Jelas? Ya, baik. Nggak ada hukum karma dalam Islam. Kalau kita punya salah sama Pak Karma, ya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang istri, Ustadz, dosakah kita tidak menuruti kemauan suami untuk tertinggal bersama orang tuanya, padahal istrinya itu menjaga agar tidak timbul perselisihan dan penyakit hati lainnya? Ibu, yang pertama, istri itu harus taat kepada suami, dan suami itu harus berbakti kepada orang tuanya. Ikutilah suami, ibu bersabarlah, maka pahalanya tak pernah berhenti kepada ibu, ya. Tapi kalau memang tak sanggup karena mertuanya misalnya begini begitu, berdiskutilah dengan suami dengan baik, ya. Berdiskusilah. Kalau misalnya tinggalnya agak sedikit lebih jauh, lalu kemudian tiap hari tapi suami datang, itu akan jauh lebih baik. Menjaga orang tua dan juga menjaga istri. Tapi intinya seorang istri taat kepada suami. Seandainya seorang hamba boleh bersujud, maka kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Serem kan? Enggak, apanya serem. Orang suaminya soleh kok. Suami yang menjaga orang tuanya itu adalah suami yang soleh, karena dia tidak ingin keluar dari pintu surganya Allah. Ya, dan ibu ingin bersama dengan suaminya kan di surga kan, biarkan dia suamimu menjaga pintunya. Baik, wallahu alam. Kebanyakan anak nyerah ya, di 10:30. Nanti bulan depan insyaallah. Kapan-kapan maksud saya jawabannya yang lain ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 9 pagi oleh Ustaz Abu Sultan Naridi dengan tema karakter pendidik sukses. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda salehah, mohon maaf tadi siapa yang bertanya menyampaikan mengenai grup kami soal Dia Firdaus suka bicara masalah politik. Selama ini kami tidak pernah sama sekali bahas masalah politik. Jadi kalau seandainya ada, mohon disampaikan kepada kami. Mungkin di grup lain ya minta tolong yang bertanya